Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuki segmen Create Up dan sudah ada kembali bergabung rekan Keza 7. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, bagaimana sebetulnya influencer mikro yang bersinar lewat platform ya. Iya, karena kalau dilihat sekarang marketing dari sosial media ini udah jadi booming ya. Ya. Dan untuk membahas ini kita sudah tersambung dengan Mbak Dayang Melati, founder and CEO of dynamicbuzz.id. Mbak Dayang selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mbak Dika Dayang, dan kira-kira Mas apa nih Rizky. yang menginspirasi pendirian dari Dynamic Buzz? Sebenarnya Dynamic Buzz itu terinspirasi dari kegelisahan kami mengenai distribusi konten sih Mbak, yang real gitu. Karena kita tahu sekarang banyak sekali kan ya informasi digital yang berkembang di luar sana gitu, konten sosial media untuk brand ataupun UMKM itu udah sangat banyak gitu kan. Tapi pastinya tidak ada yang mengalahkan biasanya friend recommendation gitu. Nah itu adalah awal mula yang kita merasa wah kita perlu nih membantu para UMKM dan brand yang ada di Indonesia untuk untuk menyentuh atau berkomunikasi langsung dengan target marketnya gitu istilahnya. Dari people like us gitu ya, karena kita tahu sekarang penetrasi social media marketing ataupun platform social media itu udah hampir 70% di Indonesia gitu, dan itu sangat bisa kita manfaatkan untuk membantu brand-brand yang ada di Indonesia. Oke, artinya dynamicbuzz.id ini adalah sebuah platform yang mengumpulkan teman-teman micro influencer untuk kemudian Anda jajakan dalam tanda kutip untuk melakukan berbagai macam aktivitas digital marketing yang dibutuhkan oleh klien, kurang lebih seperti itu ya Mbak Dayang ya. Betul. Oke, mengapa micro influencer yang diangkat? Ya, sebenarnya itu banget yang saya pengen highlight nih Mas. Thank you, very good question. Kenapa micro influencer gitu? Karena micro influencer ini mempunyai audiens yang real gitu, atau komunitas dan teman-teman yang real gitu istilahnya. Contohnya orang-orang yang mungkin mempunyai follower masih di bawah 10.000 gitu kan istilahnya. Nah biasanya itu mereka mempunyai teman-teman yang melihat instastory mereka, yang melihat konten mereka itu ya adalah orang-orang yang nyata. Dan ini terbukti dari riset ya yang mengatakan bahwa engagement atau interaksi audiens terhadap konten-konten dari nano ataupun mikro itu bisa sampai 5% gitu. Mengalahkan makro dan juga mega influencer, seperti itu sih Mas. Oke. Menarik. Tadi sempat disebutkan soal engagement. Berarti apakah kemudian ada memang perbandingan yang signifikan terkait dengan engagement dari campaign yang dilakukan melalui micro influencer dibanding dengan selebgram? Perbandingannya micro influencer dan selebgram gitu ya Pak ya? Ya. Iya, sebenarnya ada sekali gitu. Karena kalau seandainya selebgram itu kita bisa lihat dia dia sudah mempunyai audiens yang sangat banyak dan bisa dibilang generalisasi yang cukup tinggi gitu ya, dan mempunyai mungkin portofolio, let's say selebgram itu kan bisa ya namanya juga seleb gitu kan istilahnya. Let's say kita contoh misalnya Raffi Ahmad, dia sudah terkenal dari lama dan dia juga mempunyai portofolio di bidang entertainment dan segala macam. Nah tapi kalau kita melihat nano Mbak atau mikro, mereka itu adalah everyday people like us. Seperti itu. Dan kata kunci dari nano ataupun mikro itu adalah authenticity, yang menjadi hal yang sangat dicari sekarang oleh brand. Gitu. Okay. Kadang-kadang kalau kita lihat ada selebgram atau apa yang endorse, itu mah endorsean, itu mah iklan gitu kan. Tapi what do you think kalau seandainya ada orang, misalnya teman kita gitu loh istilahnya, yang mungkin dia lagi pakai suatu produk dan segala macam, biasanya urge atau keinginan untuk bertanya dengan tingkat kepercayaan itu lebih tinggi gitu loh istilahnya. Sehingga kalau seandainya semakin banyak nano ataupun micro influencer yang digunakan oleh brand, mungkin saat itu tuh teman-teman mereka tidak akan langsung membeli produk tersebut. Tapi ketika mereka membutuhkan produk tersebut, mereka akan most likely bertanya kepada orang tersebut gitu loh. Dan pastinya lebih cenderung lebih gampang dijawab ya Mas ya. Jadi kalau kita nge-DM Raffi Ahmad, Mas ini belinya kemarin gimana? Itu kan kayak aduh gitu. Sorry aku banyak kerjaan gitu. Tapi diakui atau tidak, atau diakui lah ya, bukan tidak diakui. Diakui bahwa memang ada pergeseran ataupun shifting lah ya. Orang malah lebih percaya kalau orang biasa yang melakukan review gitu. Rasanya lebih objektif, rasanya lebih engaging gitu ya.
Betul, betul. Lebih Oke. honest Betul mungkin sekali. Wingky ya Betul. dia. Betul. Oke. Kalau Mas dan Mbak tahu kayak video-video Ya. yang terlalu sangat diedit dan sangat profesional tuh kayak orang-orang jadi kayak Ah. ini kayaknya iklan. Rasanya ya terlalu kan?" berjarak gitu ya. Betul, betul. Oke, betul. Mbak Dayang, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya. Dan tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Dayang Melati, beliau adalah founder dan juga CEO dari dynamicbuzz.id. Ya, tadi di segmen sebelumnya kita bahas mengenai bagaimana potensi micro-influencer ini ya. Ya. Kalau sejauh ini sudah berapa banyak Mbak Dayang micro-influencer yang sudah bekerja sama dengan Dynamic Buzz dan kira-kira seperti apa sistem kerjasamanya? Kita mulai dari tahun 2020 dan udah up to 500 brand yang sudah bekerja sama dengan kita, baik itu nasional bahkan internasional. Dan sistem kerjanya itu sangat simpel sih Mbak sebenarnya gitu. Dari brand yang akhirnya ke platform kita dan bertemu dengan konten kreator atau konten kreator mikro nano yang ada di kita gitu. Cuman yang Dynamic Buzz ini hadir sebagai solusi ketika si brand ini pusing gitu loh, untuk gimana cara deal-dealan, gimana cara mengatur nano dan mikro ini, apalagi nano ini bisa strength-nya itu tidak hanya dari sisi authenticity gitu istilahnya ketika dia mereview atau merekomendasikan sebuah brand, tapi dia juga lebih cost efisien gitu, lebih affordable dengan kuantitas yang sangat banyak. Jadi apabila dengan 1 juta kita hanya dapat 1 orang, mungkin 1 juta kita bisa dapat 20 gitu, kan lebih gitu. Nah, jadi ketika brand itu masuk, dia akan dia datang ke platformnya Dynamic Buzz, kemudian dia memilih services atau paket apa aja yang dibutuhkan oleh Dynamic Buzz. Nah, nanti Dynamic Buzz akan memberikan rekomendasi konten kreator dari nano dan mikro mana yang cocok untuknya. Dan yang paling penting adalah kelebihan dari Dynamic Buzz itu sendiri tidak hanya kita menyebarkan dan segala macam, tapi kita juga mengantisipasi bagaimana kualitas dari campaign dan komunikasi ini bisa sampai kepada target market yang tepat. Pastinya. Baik, dan juga potensi dari micro-influencer ini juga betul-betul disadari oleh klien sendiri, makanya kemudian banyak klien yang juga sangat berminat untuk melakukan campaign melalui teman-teman di micro-influencer. Mbak Dayang, waktu kita sangat pendek, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda dan juga teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dayang. Menarik sekali ya. Ya, menarik sekali, dan kita akan simak sekali lagi update dari pergerakan ISG dari pembukaan hingga saat ini, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, pemirsa, nampaknya ada kekeliruan data yang kami tampilkan di layar televisi, mohon maaf. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga informasi tadi ini bisa jadi referensi dan juga inspirasi ya bagi Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kezia 7 dan rekan saya. Saya Wiki Adrian, undur diri. See you in the morning. See you in the morning.